saya akan ajak kita semua untuk melihat situasi di lapangan, tepatnya di depan gedung DPR RI. Di sana sudah ada rekan Tabita Putri. Tabita, bagaimana pantauan Anda terkait dengan situasi terkini di depan gedung DPR, Tabita? Ya Reno dan juga saudara, untuk situasi terkini pada pagi hari ini di depan gerbang Pancasila gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat terlihat bahwa pengamanan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga TNI, di mana dari pukul 5:30 waktu Indonesia Barat tadi pagi mereka terus berdatangan ke gedung DPR RI ini untuk mengamankan jalannya rapat paripurna yang rencananya akan dilakukan pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Di mana selain dari pengamanan yang dilakukan, mereka juga akan mengamankan beberapa kendaraan anggota DPR yang akan hadir dalam rapat paripurna, kemudian juga mengamankan beberapa orang yang memiliki kepentingan untuk masuk ke DPR, dan tak lain juga mereka mengamankan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa rekan-rekan dari masyarakat sipil yang dari tadi malam, tepatnya dari pukul 12 malam, mereka memilih untuk tinggal ataupun mendirikan tenda. Ini total ada 3 tenda yang didirikan digunakan. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Permisi ya kakak-kakak ya, izin mengganggu sebentar ya kak ya. Nah ini Reno dan juga saudara, dapat Anda lihat bahwa mereka tidur di sini tidak ada alas apa-apa, hanya terpal dari tenda saja. Jadi dapat dipastikan kalau malam hari akan terasa sangat dingin, tapi untungnya tadi malam tidak hujan ya kakak-kakak. Iya, untungnya nggak hujan. Ya, tapi tidur di sini kalau tadi malam berarti sakit semua badannya nih. Iya, cuma ya gimana? Mau gimana lagi? Ya, karena memang ingin mengaspirasikan bagaimana aspirasi ya, menyampaikan aspirasi begitu ya gini ya di sini. Kalau untuk sahur tadi pagi gimana nih? Untuk sahur? Kita dikirimin beberapa bantuan untuk makanan, untungnya. Kita dikirimin sama beberapa orang dan tercukupi untungnya, alhamdulillah. Tercukupi begitu ya kak ya. Dan memang untuk teman-teman ini, Reno dan juga saudara, ini ada teman-teman yang tadi malam udah nginep di sini, kemudian pulang untuk sahur dan kembali lagi ke sini begitu ya kak ya. Iya, dan ada juga yang kita sahur di sini karena kan ada beberapa dari kita yang rumahnya tuh jauh dari Depok, ada yang dari Bogor, jauh-jauh dari Tangerang, jadi nggak mungkin pulang, sahur di sini akhirnya. Kak, kalau boleh tahu nih, ini pilih untuk kemah di sini tuh ngapain sih sebenarnya? Ini sebagai simbol kalau misalnya kita sikap kita memang tegas dalam menolak RUU TNI ini yang dibikin secara diam-diam dan tertutup dari masyarakat. Oke, siap. Terima kasih ya Kak ya. Dan tentu saja Reno dan juga saudara, tadi juga disampaikan bahwa mereka di tenda ini memang memilih untuk menginap di sini. Kemudian juga aksinya pun terus dilakukan. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Mereka sebenarnya di sini bukan rebahan atau duduk santai-santai biasa saja, tetapi mereka melakukan rebahan ataupun duduk santai yang berfaedah. Di saat bulan puasa, namun mereka tetap memilih untuk duduk-duduk di sini, kemudian menyampaikan aspirasi mereka untuk bisa didengar oleh anggota DPR. Saya akan langsung bertanya kepada salah satu yang memang dipercaya untuk kami wawancarai bersama rekan wartawan. Selamat pagi Bang, gimana kabarnya nih? Baik, sehat. Oke, tadi malam tidur di sini. Iya, Badan sakit semua nggak itu? lumayan, tapi ya nggak apa-apa lah, biasa. Lumayan tapi nggak apa-apa. Bang, izin tanya, untuk tujuan dari aksi yang dilakukan pada pagi hari ini, memilih untuk nginap di depan gerbang Pancasila, apa tujuannya? Jadi tadi malam kami dapat kabar kan rapat paripurna jam 9:30. Jadi kami memutuskan kayaknya cara paling efektif adalah di pintu belakang ngeblok akses masuk supaya anggota DPR nggak bisa masuk dan rapat paripurnanya bisa kami ganggu. Tapi tuntutan dan harapannya apa? Yang jelas ya itu besarnya kan tolak rancangan undang-undang TNI ya, karena yang paling dasar adalah itu mengangkangi supremasi sipil, amanat reformasi gitu. Banyak poin-poin lainnya yang kami tolak, kami nggak mau tentara menduduki lagi jabatan sipil. Nanti terus ada diskriminasi hukum, mereka jabatan sipil tapi nggak bisa diituin ke peradilan sipil. Nanti ada konflik kepentingan, ada kemungkinan pelanggaran HAM juga, ada kewenangan darurat yang bisa melebihi kewenangannya sendiri, gitu macam-macam. Tapi yang besarnya sih kami nolak semua rancangan undang-undang. Itu tuntutan yang utama adalah menolak revisi undang-undang disahkan untuk hari ini, begitu ya? Iya, dan kan kami ngelihat dari kemarin waktu rapat di Fairmont, mereka DPR rapat diam-diam di hotel hari Minggu,
menggunakan militer sebagai pengamanan, menurut kami berarti dari proses saja kan udah cacat etika, cacat politik, cacat hukum. Jadi kami sudah menolak apapun draft barunya, mana poin-poinnya kami udah nggak peduli. Kami udah menolak semuanya. Bang, izin pertanyaan terakhir. Ini kan rapat paripurna akan dilakukan pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kalau semisal saat rapat diketok palu bahwa RUU akan disahkan, langkah dari rekan-rekan sendiri apakah langsung pulang atau akan melakukan aksi lagi? Sejujurnya belum tahu karena kami juga masih nunggu teman-teman dari berbagai elemen sipil lainnya, kan mereka rencana juga aksi di sini gitu. Dari tadi pagi kami masih nunggu mereka juga, katanya jam 8 karena rapatnya jam 9. Jadi kita lihat dinamikanya nanti aja ada berapa yang datang kayak gimana, mungkin bisa lihat perkembangan nanti. Oke, siap, terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, Reno dan juga saudara, memang tidak hanya rekan-rekan dari masyarakat sipil saja yang rencananya akan melakukan aksi demonstrasi, namun juga ada beberapa mahasiswa serta koalisi masyarakat sipil yang juga akan merapat ke DPR. Sementara demikian, Reno, kembali ke Anda. Tabita, terima kasih untuk laporan langsungnya menunjukkan situasi terkini di depan gedung DPR RI. Para massa yang menolak revisi Undang-Undang TNI masih bertahan di sana. Tabita, terima kasih untuk informasinya.